membawa hati kami yang terbaik Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami rindu mengalami lawatan Engkau pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus Engkau yang beracara di tempat ini, Engkau bebas Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Engkau yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan Engkau atas bangsa kami Tuhan. Kau yang layak disembah. Amin Tuhan. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Masih tepuk tangan beri dahsyat Bapak Ibu. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Amin Tuhan. Layak disembah oleh suku-suku bangsa.
Indonesia ulang tahun. Kami berkati bangsa ini Tuhan. Oh shalom shalom Indonesia. Oh Rabasyakara Hurabataka. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa-Mu Tuhan. Kiranya belas kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan tercurah Tuhan.
Sehat-sehat semuanya? Sehat. Haleluya. Ya. Bicara tentang hidup yang bersyukur. Tapi yang menarik adalah begini Bapak Ibu. Ada hal yang saya pelajari tentang hidup yang bersyukur begini. Karena kita bicara soal jawaban doa. Seringkali kita ini orang percaya sudah terbiasa dengan jawaban ya. Setuju ya? Kalau kita berdoa sama Tuhan kita selalu menanti-nantikan jawaban iya. Lalu yang berikutnya, ada jawaban yang mungkin tidak sesuai dengan kita, tetapi kita masih menunggu jawaban itu. Kita suka jawabannya yang, oke Tuhan kau belum jawab doa kami, nggak apa-apa lah. Tapi izinkan doa kami masuk dalam waiting list. Akhirnya kita ngerti bahwa kalaupun doa itu tidak dijawab hari ini, mungkin nanti. Tapi ketika saya pelajari lebih lagi, sebenarnya konsep ini sudah ada atau sudah kita dapatkan karena kita anggap dan Yesus ajarkan Allah kita adalah Bapa kita. Seorang anak kalau dia minta sesuatu dari bapaknya, pasti menunggu jawabannya. Tidak pernah dia belajar pertama jawaban tunggu. Karena seorang anak pasti minta jawabannya iya. Mau doa apa, doa datang sama anaknya, datang ke bapaknya, Pak, Ma, mau minta ini. Anak itu punya pemikiran papa, mamanya pasti kasih. Ketika dia mulai beranjak dewasa, dia masuk dalam tahap ketika papanya bilang begini, belum saatnya, nunggu kamu besar, baru dikasih. Anaknya terbiasa untuk dapat menjawab tunggu. Setuju ya? Ada Mila itu kan yang pasti begitu kan, Papa. Jangan dulu, Papa. Madem bakaran. Papa aja saking cintanya, kasih dia. Tapi nanti dia tahu nih, Milan akan siap-siap nunggu kalimat tunggu. Udah nanti ketika dia beranjak dewasa, apa yang terjadi? Dia akan dapat jawaban tidak. Kan kita semua begitu ya, terbiasa dari kecil pola pikirnya begitu memang. Kita akan dapat jawaban tidak. Nah pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang satu kisah di mana seseorang yang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, menerima satu jawaban tidak. Dan di Alkitab sangat-sangat jarang kita temukan hal seperti ini, yaitu jawaban. Kita buka Ulangan 3:23 dan kita akan belajar tentang Musa. Ulangan 3:23 sampai dengan yang ke-29. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Jika pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian, ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepadamu hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat, sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku
oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu kepadaku. Naiklah ke puncak gunung Pelaga dan layangkan pandanganmu ke barat, utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini. Dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita di lembah di tentangan Bet-peor. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rasa syukur yang sejati jarang lahir dari mendapatkan semua yang kita inginkan. Syukur justru sering ditemukan di batas mimpi yang tak terwujud. Ada 3 hal kita akan belajar dari Musa tentang enggak dijawab doanya. Bisa bayangkan seorang yang luar biasa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang melakukan perkara yang dahsyat di depan mata Firaun, yang membelah laut itu. Ini cuma manusia ini satu-satunya yang segede-gede itu dibelah sama dia, dan dia berjalan bersama kurang lebih 500.000 jalan orang Israel berjalan, dan Alkitab katakan mujizat besar terjadi banyak. Ada mana di situ, ada daging tiba-tiba turun burung puyuh, dan bajunya dan kasut kakinya tidak pernah rusak selama 40 tahun. Saya nggak tahu cara gimana. Tapi hari itu dunia terbelah karena ada penyertaan Allah yang sempurna kepada orang Israel lewat Musa. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan murka. Bapak Ibu, saya coba bayangkan begini. Ada orang yang melakukan pelayanan Tuhan dahsyat, dan pelayanan Tuhan itu pekerjaan yang Tuhan visi yang Tuhan kasih sama dia cuma satu, bahwa orang Israel keluar masuk tanah perjanjian. Lalu dalam perjalanan tiba-tiba Tuhan tolak. Ini jujur nih, Bapak Ibu seorang pemimpin gitu ya, punya anak buah banyak, lalu dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya Tuhan kasih sesuatu, nanti kamu akan dapat ini. Tetapi dalam perjalanan, karena kesalahan anak buahnya, Alkitab katakan nggak masuk. Khotbahnya Pastor Nathan beberapa waktu lalu jadi pemimpin itu gak enak. Resiko ditanggung sendiri. Gitu. Ini karena kepala batunya orang Israel. Sampai Musa ini katakan pribadi yang lembut hatinya. Lembut hatinya bisa marah-marah. Karena dia marah, firman Tuhan katakan di masa dan Meriba, yang harusnya Tuhan katakan perintahkan batu itu, Musa langsung pukul dan batunya terbelah keluar. Bukan karena Musa, karena kepala batunya orang Israel. Ini contoh yang gak enak begini. Ini contoh yang gak enak. Pak Pembala dapat sesuatu dari Tuhan, karena kepala batunya kita, janjinya gak digenapi dalam kehidupan dia. Pusing gak itu? Itu pusing. Ketika saya baca ini gak enak banget. Harus memegang situasi atau harus memegang tanggung jawab dari kesalahan orang lain. Ini logikanya gak masuk. Tapi ternyata Tuhan tahu bahwa ada hal yang luar biasa yang harus Tuhan lakukan dalam kehidupan Musa. Yang pertama, bicara soal mengucap syukur, Musa melakukan satu hal. Ia mengetahui
kesalahan. Dalam Bilangan 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada. Ini kisah yang sebelumnya Bapak Ibu, dia nggak ngomongnya gitu doang ya. Dia nggak ngomong biasa. Tapi ketika ketika Musa nanya berikutnya, firman Tuhan katakan tadi, dia murka. Dalam pengertian bahasa aslinya, dia gini, ya udah, nggak mau gue dengerin. Gitu. Jadi ketika Musa bilang ini, Tuhan, mohonlah, saya kalau tolonglah masuk. Tuhan bilang, cukup. No comment. Tontok. Gitu ya. Suruh diem. Itu saking murkanya. Kita udah buat baik gitu ya. Kita udah pelayanan. Kita udah melakukan hal-hal yang luar biasa. Tiba-tiba karena satu kesalahan yang dalam ukuran manusia itu lumrah. Kenapa? Emosi, marah. Tapi dalam cara pada Allah, enggak. Karena apa yang dilakukan Musa seakan-akan merendahkan kuasa Tuhan. Dan itu enggak jadi sampel yang baik. Enggak jadi contoh yang baik. Karena kalau pemimpinnya tidak baik, maka akan kelihatan. Jadi kalau Musa melakukan itu kepada Allah dengan tidak menghormati perintahnya, dipastikan umat Israel akan melakukan hal yang sama. Melanggar kekudusan. Jadi Allah murka. Ketika seseorang melakukan kesalahan, biasanya mintanya baikan ya. Ketika minta baikan, setelah itu ada perdamaian, bisa nggak? Jawabannya diubah lagi. Benar kan? Tapi Tuhan tetap pegang. Jawabannya tidak. Saya mau coba Bapak Ibu memahami kondisi Musa saat itu. Ketika dia harus menerima jawaban tidak. Yang harusnya 40 hari jadi 40 tahun. Yang tadinya dia jadi anaknya putra Firaun itu, Princess of Egypt. Lalu dia kabur, lalu ketemu dengan Yitro, dia pergi, dia balik lagi ke Mesir, dia hampir dilempar batu oleh orang Israel, lalu dia harus berhadapan dengan Firaun. Ada 10 tulah, dicatat bukan cuma dalam Alkitab, tapi dalam sejarah dunia, bahwa terjadi 10 hal yang menakutkan di Mesir. Itu sejarah dunia. Di seluruh kitab, kalau kita pelajari itu ada kisah itu. Mau agama lain, semua ada dengan cara yang berbeda, tapi itu jelas ada. Lalu banyak hal yang terjadi, lalu Tuhan katakan, enggak. Cuma masalah satu. Enggak. Kalau mungkin saya udah komplain. Udah, keluar dari gereja. Dijawab ya. Udah pelayanan gitu kan ya. Udah bener-bener cuma gara-gara gua emosi gitu kan ya. Emosi langsung lah. Pastor Nathan, boleh nggak begini? Enggak sih. Bisa bayangin dong. Musa berpikirnya, itu kan. Tetapi Musa dengan jelas, dia tidak menutupi apa yang terjadi di depannya. Rasa bersyukurnya, yaitu ketika dia terima kesalahan apa yang telah dia buat. Dalam kedaulatan Tuhan terdapat yang namanya titik cukup.
Ada batasan yang sulit terima adalah ketika pintu ditutup oleh Tuhan sendiri. Dalam hidup kita pikir manusia yang tutup. Tapi kalau Tuhan yang tutup, membuat apa? Ada banyak kisah di Alkitab. Daud berbuat dosa dengan Bathsheba. Lalu anaknya lahir. Lalu kalau kita katakan, datanglah Nabi Nathan. Lalu Nabi Nathan bilang, anak itu mati. Apa yang Daud lakukan? Daud berdoa dan puasa. Kalau boleh, seandainya Tuhan punya belas kasihan, anak itu hidup. Mati. Tetapi kisah ini berbeda dengan Musa. Daud punya anak lagi, namanya Salomo. Bersyukur dia. Iya kan? Dapat Salomo, pewaris kerajaan. Musa kagak. Dia sudah minta ampun, tetap nggak boleh masuk. Jadi ada second kedua yang katakan udah nggak boleh. Bukan yang tutup, bukan manusia. Yang tutup Tuhan. Kalau manusia kita bisa doa sama Tuhan, tolong itu manusia satu dijewer dikit supaya dibuka pintunya. Tapi yang tutup tuh Tuhan. Ya Tuhan siapa yang lewat? Siapa yang berani? Nah, sometimes dalam kehidupan kita nggak bisa terima yang namanya titik cukup. Memang gak enak. Ketika kita berdoa, lalu mengatakan, Steve, cukup. Tapi yang, no Tuhan, aku sudah lakukan ini. No, cukup. Saya sudah buat ini, saya sudah kasih ini. Oke, saya lakukan kesalahan, tapi Tuhan lihat perbuatan baik saya, hidup benar saya lebih banyak dari satu ini. Tuhan bilang apa? Enggak, cukup. Ketika saya bawa ini di tempat lain, teman gembala saya bilang gini, iya enak. Kenapa? Karena berdoa papanya. Papanya pernah disembuhkan dari penyakit, sembuh. Lalu ketika dia sakit lagi, dia doa lagi. Doa dipanggil Tuhan. Komplain dia, loh, yang kemarin jawab, kenapa sekarang enggak? Ternyata ada kata cukup. Bahwa itu natap sampai. Ketika kau berdoa Tuhan, tolong. Waktu kita masih bayi, kita sampai ini pas jawabannya ya, berjawab oleh Tuhan ya. Kok lama jawabnya? Oh, pasti masuk waiting list. Mau 100 waiting list nggak apa-apa. Yang penting masuk waiting list. Tiba-tiba ketika aku masuk dalam firman Tuhan, Tuhan bilang apa? Cukup. Kita mau panggil tukang kunci manapun, kalau pintunya tutup Tuhan, ya sudah. Anda bekerja di kantor, bekerja di marketplace, banyak hal yang dilakukan, Tuhan bilang cukup. Stop, cukup. Tahu cara berpikir Tuhan ya? Ketika masuk ke level ini, Anda tahu, saya tahu, kita bukan di level yang biasa. Kita adalah jemaat Tuhan yang siap untuk menerima jawaban cukup. Tidak. Kalau mungkin dulu kita bisa datang ke Tuhan dan kita mau cepat-cepat dapat jawaban iya. Tuhan, engkau tahu enggak? Pakai ayat kan kalau orang Kristen kan. Kalau saya begitu soalnya. Jadi supaya Tuhan yang gak lupa sama ayatnya, kita pakai ayat mengingatkan Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Oh gue ingat gitu kan ya.
Kalau lu hanya nggak jawab, belum jawab Tuhan, Tuhan nggak apa-apa. Aku ingat kisah Yusuf. Dia dapat sesuatu dari Tuhan jadi pemimpin, lama nunggunya. Kenapa? Karena ada ayatnya. Jadi kita sengaja mengingatkan Tuhan. Saya sengaja mengingatkan Tuhan. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Nggak tahu Tuhan bilang ini. Manusia error. Udah gue bilang enggak masih ngelawan gitu ya. Enggak. Ya. Kalau jawabannya masih pelan masih bisa terima. Kalau jawabannya lebih kencang, enggak, baru sama guntur gitu kan, selesai sudah. Cukup. Bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada hal yang berbeda yang membuat saya bersuka cita dari kejadian ini. Musa bukan cuma membuka dirinya, memberitahu diri tentang kesalahannya. Musa bukan cuma menerima kata cukup, tapi ada hal yang luar biasa. Bukan dia terima jawaban doa, tapi lebih daripada itu. Musa menjadi VVIP-nya Tuhan. Dan ayat ini jarang kita baca. Kalau kemarin di fellowship, ini kisah yang menarik, yaitu dalam Ulangan 3:4-6. Jadi VVIP usaha mendapat kehormatan tertinggi. Apa kehormatan tertingginya? Next. Dan dikuburkannya dia di satu lubang di tanah Moab, di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang tahu kuburnya sampai hari ini. Cuma satu manusia yang penguburannya tidak dihadiri manusia, tapi dihadiri Allah pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nonton duka cita orang-orang terkenal, itu jenderal yang datangi presiden, ya, jenderal TNI. Musa berbeda. Musa dikuburkan sama siapa? Sama Allah. Kalau saya bisa berimajinasi, ini imajinasi saya. Ketika Musa disuruh naik ke atas gunung, lihat itu sungai Yordan, utara, timur, barat, selatan. Terus dia lihat, ya kan? Jadi gitu ya, kamu nggak boleh nyebrang, tapi kamu lihat. Dia naik, dia lihat utara, timur, barat, selatan. Sama siapa dia? Sama Allah. Lalu pelan-pelan matanya tertutup, dan Allah bilang gini, my best friend, now get rest. Dia istirahat dalam posisi apa? Bersama dengan Allah. Kenapa? Melihat. Anda bisa bayangin, di dunia ini manusia menguburkan manusia. Di Alkitab nggak ada manusia dikuburkan Tuhan selain Musa. Musa bukan orang sembarangan. Bapak Ibu, penguburan itu didatangi sama orang-orang yang paling terdekat. Jadi kalau Allah pencipta langit dan bumi turun sendiri untuk duduk di samping Musa, ini imajinasi saya, dan Musa menutupkan matanya bersama dengan teman terbaiknya, yaitu Allah. Itu kesempatan yang tidak seorang pun punya. Musa tidak masuk perjanjian, Allah katakan tidak. Allah murka. Tapi hubungan lebih penting dari sekedar berkat perjanjian. Seringkali kita minta, Tuhan,
Kita kecewa kalau Tuhan gak kasih. Tapi ternyata Tuhan lebih mementingkan hubungan. Dan ketika saya bacain sinop, gila keren banget. Dia lihat gitu ya. Lalu dia bilang gini, sudah. Lalu dia meninggal, mati bersama-sama dengan Allah. Ada di sampingnya bayang. Dan Allah yang menguburkan. Dan sampai tidak tahu kenapa? Karena VVIP. Itu kuburan pribadi itu katanya. Gak boleh ada satu manusia pun, cuma aku. Kalau Allahnya di situ, saya mau tanya, malaikat di mana? Ya semuanya datanglah. Jadi level Musa bukan level manusia lagi sudah. Kedekatan Allah dengan manusia bukan Allah dan Musa bukan kedekatan antara manusia dengan manusia, bukan lagi. Tapi sampai level di mana dia hanya dekat dengan Allah. Walaupun saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak pahlawan-pahlawan iman itu berakhir bersama-sama dengan Tuhan. Stefanus dilempar rajam saya mati. Firman Tuhan katakan, maka Stefanus berseru, aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan, menghormati. Makanya setiap mereka yang mati karena Kristus berdiri. Yesus berdiri menghormat. Tapi Musa, Allah kuburkan. Bapak Ibu, saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kisah itu selesai? Enggak. Apa kisah ini sampai sini? Enggak. Musa enggak masuk karena perjanjian. Tapi Musa bertemu sang janji itu sendiri. Ketika Yesus sedang berdoa, lalu murid-muridnya lihat ada siapa? Ada Musa dan Elia. Lalu Petrus bilang, boleh kita buat dua kek? Sebenarnya Bapak Ibu ini, dia nggak dapat berkat janji itu, tapi dia ada dengan sang janji itu. Kenapa? Waktu dia mau meninggal, Allah sebesar Allah dampingi dia. Waktu Yesus siap masuk dalam masa yang sukar, Musa datang. Bapak Ibu, sahabat best friend akan dampingi best friend. Jadi ketika saya baca ini, gila keren banget. Tuhan oke kalau gitu. Bukan berarti saya mau dikuburkan sama Tuhan, kagak. Tapi saya mengerti ada satu maksud yang besar dalam kehidupan ini. Mungkin dalam pekerjaan kita, tiba-tiba apa yang kita lakukan itu orang lain buat yang sulit gitu ya. Jadi kita gak mampu naik. Ada tantangan-tantangan. Lalu turun. Lalu kita berdoa, Tuhan, tolonglah Tuhan. Tolong Tuhan. Tuhan katakan cukup sampai situ. Kenapa? Karena depan ada sesuatu. Cukuplah sampai situ. Cara pandang Allah dan cara pandang kita berbeda. Kalau kita ada jawab doa, Tuhan tetap Allah. Ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia mau dilempar ke dapur api, dia bilang begini, meskipun saya nanti kebakar, tetap saya tidak akan sembah kamu. Tuhan adalah tetap Tuhan. Kita nggak boleh ngatur Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Dengan itulah rasa kita bersyukur. Menjadi pribadi yang mengerti. Kalau ketika Tuhan jawab tidak, nah sudah siap. Ketika Tuhan katakan enggak boleh, kita harus sudah siap. Ketika saya dapat ini, saya mulai ngerti, oh iya ya. Jadi kadang-kadang kalau mau doa pakai ayat dia, saya jadi mikir 2-3 kali gitu kan. Nanti tiba-tiba dia
bilang, enggak, mau saya yang itu. Jangan. Jadi Bapak Ibu tahu ya, kalau sedang lagi berdoa hari-hari ini, kalau sedang dijawab ya, berarti ya puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah mulai ambil satu langkah, saya levelnya sudah berbeda. Saya levelnya sudah berbeda. Atau satu level lagi yang lebih naik. Dia diam saja. Kalau Mas jawab cukup, dia berjalan. Yang satunya levelnya dia diam saja. Waktu itu ada seorang yang namanya Yesus, 2 teman Getsemani. Ya Bapakku, seandainya boleh, lakukan cawan ini dari padamu. Dia berdoa 3 kali. Tuhan, diam. Bapak dicuekin gitu ya. Sampai level itu. Apa kita bisa terima? Kalau kita bisa terima, Anda pilih. Kita pilih. Kenapa? Mau dijawab iya, tidak, waiting list, atau diam saja. Dia tetap Tuhan. Dia tetap Allah. Dan Allah berdaulat daripada kita. Jadi semakin kita dekat sama Tuhan, sometimes kita berdoa sebelum bilang, kayaknya gak bakal dijawab Tuhan yang satu ini gitu. Enggak. Itu udah ngerti tuh. Udah ngerti bahwa itu Indonesia Tuhan. Tapi ketika Anda punya masalah dan Anda tahu dengan jelas, ini pasti Tuhan jawab. Sudah. Doa aja, kata orang Manado. Ketuk pintunya ini. Udah. Hajar saja. Kalaupun belum menjawab, saya percaya itu waiting list. Tapi kalau dia sudah, siapa doa terus tiba-tiba nyangkut di sini, udah enggak dia kita lagi kalimatnya. Udah bahaya nanti. Bahaya. Ya. Lawan istri aja kita kalah kalau lawan Tuhan. Gitu kan ya, Beb? Jadi Bapak Ibu yang saya kasih nonton Yesus Kristus, mulai hari ini mari kita belajar untuk kata tidak. Sehingga dalam kehidupan Kristen kita bukan jadi biasa-biasa tapi dewasa. Kenapa? Karena hanya orang dewasa yang ngerti kata tidak, yang berani ngomong tidak, yang terima kata tidak, yang orang dewasa. Siapa mereka? Karena firman Tuhan katakan Tuhan nantikan pengantin. Pengantin itu pasti orang dewasa. Amin. Siap untuk terima seluruh jawaban? Amin. Mari kita berdoa. Kita berdiri sama-sama yuk. Pagi hari ini akan datang hadirat Tuhan. Terima kasih karena Kau baik. Kau sangat baik. Kau baik. Kami bersyukur. Kami tahu ketika Engkau ngomong enggak sama kami, ketika Engkau bilang sama kami, cukup. Itu pun yang terbaik buat kami. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa kami bukan jadi pribadi yang biasa, kami pribadi yang luar biasa. Kami orang penting di hadapan. Hamba berdoa buat setiap jemaatmu kami semua di tempat ini, untuk kalian masuk ke dalam level lagi Bapak, ke dalam panggilan ilahi-Mu. Tidak naik terus Tuhan dan tidak turun. Dengan cara pandang-Mu ya Allah. Mungkin orang lihat, manusia lihat, kok begitu hidupnya. Tapi Tuhan melihat kami dengan berbeda. Kami percaya kepada Yesus. Dan terlebih lagi, Engkau percaya kepada kami. Bapakku berdoa Tuhan setiap jemaat yang datang hari ini. Hamba tahu mereka mungkin punya masalah yang hanya mereka sendiri yang tahu.
mereka sedang bergumul, mereka sedang punya kerinduan dalam hatinya. Tapi ajarkan mereka Bapa, ajarkan kami. Ketika kami bersyukur, ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajarkan kami, kami mengerti body language-nya Tuhan, sehingga kami bisa paham, oke Tuhan, you will say no for this, tapi aku tahu yang ini ya Tuhan. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih atas, aku berdoa Tuhan cepatmu yang datang. Berkat Allah menjadi kelimpahan dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Bukan menjadi pribadi yang kecil lagi, tapi pribadi yang dewasa. Dewasa Tuhan. Karena ketika kau datang kedua kalinya, kami siap. Terima kasih Bapak. Roh Kudus, aku sudah selesai untuk menyampaikan isi hati. Teruslah bergerak bersama kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa kesembuhan, kesehatan, kekuatan, kemaksimalan, percepatan, breakthrough terjadi. Perkara Allah sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan yang melimpah, buah roh ada dalam kehidupanmu. Apapun yang engkau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan